Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Saya ingin berbagi ya tentang cara saya dalam melakukan perawatan pada tanamannya, khususnya pada tanaman anggur saya teman-teman. Nah, karena kebetulan hari ini saya libur kerja, jadi saya rencananya ingin melakukan perawatan kepada semua tanaman anggur saya ya. Nah, jadi perawatan yang saya pakai ini cara perawatan yang gratis teman-teman ya, tanpa mengeluarkan biaya. Lalu dengan cara organik teman-teman ya. Jadi seperti apa? Karena memang kenapa kita harus melakukan perawatan secara organik ini, harapannya nanti ke depannya performa daripada tanaman kita itu akan menjadi lebih baik teman-teman ya. Semakin hari performanya semakin baik. Karena saya juga menyadari ya, beberapa bulan terakhir memang di latar belakangi oleh kondisi tanaman anggur kita banyak yang berbuah, lalu musim hujan juga teman-teman ya. Jadi penggunaan bahan sintetis itu sangat jor-joran sekali teman-teman ya. Kita menggunakan bahan-bahan sintetis itu sangat jor-joran sekali. Jadi apalagi pemupukan, lalu fungisida, insektisida itu sangat banyak sekali kita aplikasikan. Nah, itu saya khawatirnya nanti akan mempengaruhi ya performa daripada tanaman kita ke depannya. Saya tahu khawatirnya nanti kita akan semakin ketergantungan dengan bahan-bahan itu ya. Lalu kita nanti tanamannya menjadi performanya semakin menurun ketika kita tidak menggunakan bahan-bahan sintetis lagi. Mungkin nanti tanaman kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi efeknya itu sangat kurang baik teman-teman ya. Saya khawatirnya seperti itu. Nah, maka dari itu rencananya saya hari ini akan melakukan perawatan secara organik. Nah, seperti apa perawatan yang ingin saya lakukan? Langsung saja kita aplikasikan teman-teman ya. Nah, ini kondisi media tanam kita teman-teman ya. Memang termasuk masih gembur ya, kondisinya masih gembur. Tapi akibat daripada pengaplikasian bahan sintetis, saya khawatirnya ini nanti media tanam kita ini, mikroorganisme yang ada di media tanam kita ini sudah terganggu teman ya, sudah tidak kompleks lagi, sehingga proses penguraian lalu proses-proses yang terjadi pada media tanam yang seharusnya terjadi dengan baik itu terganggu ya, akibat daripada pengaplikasian dari bahan-bahan sintetis tadi teman-teman. Nah, maka dari itu saya rencananya hari ini akan melakukan perawatan ya, untuk mengembalikan organisme yang ada pada media tanam kita teman-teman. Jadi semakin hari harapannya nanti media tanam kita akan semakin baik teman-teman ya. Nah, ini masih banyak bahan organik. Nah, di sini saya ingin menambahkan teman-teman ya, di sini ada humus akar bambu teman-teman. Nah, jadi humus akar bambu ini saya dapat ya di lingkungan, karena saya sebenarnya untuk kohe juga bisa teman-teman, ini opsinya. Jadi kita bisa mengaplikasikan kohe, kita bisa mengaplikasikan humus, kita bisa mengaplikasikan kompos, apapun itu teman-teman. Nah, lalu sini saya sudah menyiapkan ya. Jadi ini kemarin saya setelah melakukan pemangkasan, di mana sisa-sisa pemangkasan ini kemarin saya potong kecil-kecil ya. Jadi saya potong kecil-kecil seperti ini untuk saya kembalikan lagi ke pohonnya teman-teman. Nah, jadi untuk yang seperti ini sebenarnya kalau saya memang sudah jadi tradisi teman-teman ya. Jadi setiap saya melakukan pemangkasan, pruning pada tanaman itu biasanya saya langsung kembalikan lagi ke tanaman itu sendiri teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan sekam ya, sekam mentah. Jadi tidak ada sekam bakar. Sebenarnya sekam bakar juga lebih baik teman-teman ya, tapi karena memang kondisi hujan sini sulit untuk membuat sekam bakar ya, karena kondisinya setiap hari itu hampir hujan terus teman-teman. Nah, jadi saya di sini mengaplikasikan sekam mentah saja ya. Nah, ini nanti rencananya sebagai mulsa ya di atasnya nanti, agar media tanam kita kelembapannya itu semakin lama ya, terjaga terus teman-teman ya. Nah, di sini pertama kali saya akan menaburkan yang namanya humus akar bambu teman-teman. Nah, humus akar bambu kita taburkan di media tanam ya, secara merata seperti ini. Nah, ini harapannya nanti akan menyiapkan nutrisi tambahan bagi tanaman kita teman-teman ya. Nah, dan kedepannya harapannya media tanam kita ini akan jadi lebih baik teman-teman ya. Nah, ini ada kayu-kayu bambu, akar-akar bambu, daun ya, semua lapukan organik kita masukkan saja teman-teman ya. Lalu ini tadi bisa kita tambahkan juga teman-teman ya. Nah, seperti ini
sisa-sisa pemangkasan kita. Nah, ini taburkan secara merata ya, untuk menambah bahan organik. Nah, jadi teman-teman, dalam bertani organik itu memang bahan organik ini harus wajib kita sering berikan ya, kita tambahkan ke media tanam kita, karena ini sebagai bahan bakarnya teman-teman ya. Jadi sebagai bahan bakar mikroorganisme atau kehidupan yang ada pada media tanam kita ini, karena kehidupan yang ada pada media tanam ini juga cukup kompleks teman-teman ya. Jadi ada jamur. Nah, jamur ini pun ada jamur yang menguntungkan, ada jamur yang sifatnya merugikan, lalu ada hewan kecil seperti ulat, semut, segala macam, semua hewan. Jadi kehidupan yang ada pada media tanam kita ini kompleks. Nah, jadi kalau kehidupan ini semakin kompleks, kehidupan yang ada pada media tanam kita ini, maka akan semakin baik ya media tanam kita ini nanti teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya kita harus selalu mengaplikasikan yang namanya bahan organik ya pada media tanam kita seperti ini teman-teman. Nah, sudah kita tambahkan media tanam seperti ini, bahan bakarnya sudah ada. Nah, di atasnya kita tutup. Nah, sekam ini sangat efektif untuk menjaga kelembapan teman-teman ya. Jadi rencana supaya nanti ketika ada organisme yang hidup di media tanam kita ini ya, mereka bisa bebas ya, tidak terpapar matahari secara langsung, ditutupi oleh sinar matahari teman-teman ya. Nah, oleh mulsa ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Aplikasikan secara merata teman-teman. Nah, ini bahan organiknya sudah kita tambahkan ke media tanam kita. Nah, tinggal kita tambahkan mikroorganismenya teman-teman ya, yang nanti akan bertindak sebagai pengurai pada media tanam kita teman-teman ya. Nah, jadi seperti apa untuk mikroorganisme yang akan saya aplikasikan, langsung saja kita ke tempatnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan bahan organik selanjutnya yang akan kita aplikasikan ke media tanam kita teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan ya beberapa bahan organik. Nah, di sini ada mol, lalu di sana ada air leri, lalu di sana ada air lindi. Nah, semua ini dari limbah teman-teman ya. Semua ini dari limbah. Nah, kita memanfaatkan limbah rumah tangga kita sendiri untuk menghasilkan nutrisi atau pupuk yang baik untuk tanaman kita teman-teman ya. Nah, di sini saya kemarin sudah menyiapkan teman-teman ya yang namanya mol atau mikroorganisme lokal teman-teman. Nah, di sini ini penampakan molnya setelah 2 hari teman-teman ya. Nah, setelah 48 jam ternyata mol ini mengeluarkan buih teman-teman ya. Nah, setelah dia mengeluarkan buih ini berarti tanda bahwa organisme yang ada pada air ini tadi itu berhasil berkembang biak teman-teman ya. Akan semakin banyak buih, akan semakin baik, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini kemarin dari ini ada humus bambu ya, lalu garam, lalu saya tambahkan nasi ya sebagai bahan karbohidratnya ya. Nah, itu saya tambahkan, saya diamkan selama 2 hari. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, ini akan kita aplikasikan 1:10 teman-teman ya. Jadi satu wadah ini kita campur dengan 10 air seperti itu teman-teman. Jadi untuk aplikasi kepada media tanam yang sudah ada tanamannya. Tapi kalau media tanam yang tidak ada tanamannya boleh diaplikasikan secara langsung seperti ini teman-teman ya. Tapi ini kan tanaman keras, sebenarnya tidak apa-apa untuk anggur, tapi kita ambil amannya, kita aplikasikan 1:10 teman-teman ya. Kalau kita aplikasikan secara langsung khawatir nanti terjadi apa-apa, karena tadi kita sudah menambahkan bahan organik ya sebagai bahan bakarnya. Nah, nanti pengurainya adalah ini teman-teman ya, mol yang sudah kita siapkan ini. Langsung saja kita campur teman-teman ya. Jadi kita ambil molnya ini 1 wadah seperti ini. Nah, kita masukkan ya, lalu kita tambah dengan air sebanyak 10 ya, 10 bagian, 2 3 4 5
6 7 8 9 10. Nah, di sini langsung saja kita aplikasikan ya. Nah, nanti teman-teman setelah kita aplikasikan ini ke media tanam kita, beberapa hari ke depan baru kita aplikasikan yang namanya air lindi teman-teman ya. Nah, jadi kita biarkan dulu mikroorganisme ini tadi berkembang biak dengan baik, bekerja dengan baik di media tanam yang sudah kita berikan bahan organik tadi ya. Nah, nanti beberapa hari ke depan baru kita aplikasikan yang namanya air lindi ya, seperti itu. Nah, ini langsung saja kita aplikasikan ya secara merata di media tanam kita tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi perawatan seperti ini teman-teman, harapannya itu akan memperbaiki performa tanaman kita teman-teman ya, ke depannya dia akan menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk teman-teman ya. Seperti itu. Tanam organik ini memang cukup memakan waktu teman ya, karena dia tidak instan. Kita harus mengolah, harus mengelola dulu baru kita bisa merasakan hasilnya teman-teman ya. Beda dengan sintetis. Kalau sintetis kita aplikasikan beberapa hari langsung akan memberi perubahan teman-teman ya. Nah, ini sudah kita aplikasikan seperti ini ya. Ini sudah kita biarkan beberapa hari, nanti setelah ini baru kita aplikasikan pupuk air lindi atau POC air lindi. Boleh POC pupuk organik padat ya, lalu boleh juga dengan pupuk organik cair ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah kita menambahkan kehidupan lah istilahnya teman-teman ya. Jadi kita analogikan seperti kita menambahkan warga baru ke media tanam kita ini untuk bekerja ya, mengelola dan berkembang biak. Nah, jadi hasil dari organisme ini tadi akan menyediakan nutrisi bagi tanaman kita teman-teman ya ke depannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, boleh. Nah, saya akan melakukan seperti ini kepada tanaman saya yang lain juga teman-teman ya. Harapannya performa tanaman kita akan menjadi lebih baik ya. Jadi kita bisa menekan biaya untuk pembelian bahan-bahan sintetis teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang punya cerita atau kisah lain, pengalaman lain menyangkut perawatan seperti ini, boleh dibagikan ya di kolom komentar, atau teman-teman yang ingin bertanya boleh bertanya di kolom komentar. Teman-teman kan punya cerita, saya juga punya cerita, jadi kita berbagi cerita teman-teman ya. Salam pertanian, salam kuku hitam.